Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu tasdiqam bi risalatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun al hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, khotib berwasiat pada diri pribadi dan kepada saudara-saudaraku sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan November, bulan yang ke-11 dalam tahun Masehi. Yang kita kenal di dalam bulan November ini ada hari yang luar biasa, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Hari Pahlawan Nasional. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 10 November Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat juang kepada bangsa Indonesia, kepada para santri, kepada para kiai dan seluruh elemen masyarakat untuk berjuang mencapai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 45 dan kemudian mempertahankan kemerdekaan itu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, penetapan Hari Pahlawan Nasional merupakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang, kepada para pahlawan yang telah berjuang dengan harta, dengan nyawa, dengan darah mereka untuk mencapai kemerdekaan yang saat ini kita nikmati. Subhanallah, di samping itu ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghargai
menghormati, memberikan apresiasi, sekaligus rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berterima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa kita harus berterima kasih kepada pahlawan? Sebab sangat masyhur di kalangan kita sebuah riwayat yang mengatakan man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Barang siapa yang dia belum bisa berterima kasih kepada sesama, belum bisa berterima kasih kepada manusia, lam yashkur lillah, dia belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghormatan kita kepada para pahlawan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Perlu kita fahami bersama bahwa sebelum kejadian 10 November 1945, maka sebelumnya terjadi resolusi jihad yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan slogannya, dengan semboyannya hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada keimanan. Dengan resolusi jihad ini, subhanallah, membakar semangat para pejuang, para santri, para kiai, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia bersama-sama bersatu padu untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, betapa kita diajarkan oleh para salafun sholih, diajarkan oleh para masyayikh, para guru-guru kita, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mencintai tanah air kita sebagaimana yang ditanamkan, sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Kita mencintai tanah air kita, dan disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, cinta tanah air, cinta negeri kita ini bagian daripada keimanan. Kenapa demikian? Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Islam, sebab para ulama, sebab para salaf sadar dan paham betul bahwa negara ini jangan dipisahkan dengan agama. Agama berjalan tanpa negara akan kerepotan kita. Negara berjalan tanpa agama akan rusak. Coba kita lihat di negara-negara di barat, sistem negaranya luar biasa, tetapi tidak dibarengi dengan aturan-aturan agama, wabil khusus agama Islam. Maka kebijakan-kebijakan yang ada juga akan bertabrakan, bertentangan dengan syariat Islam. Pernikahan sesama jenis dilegalkan, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang lain dilegalkan, minuman keras dilegalkan, perjudian dilegalkan. Ini contoh negara-negara yang tidak berjalan seiring dengan agama. Sebaliknya, ketika agama tidak berjalan seiring dengan negara, kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Timur Tengah sebagian, mereka belum mempunyai negara yang berdaulat, maka mereka saudara-saudara kita ini tidak tenang ketika beribadah. Lagi tenang-tenangnya, enak-enaknya ibadah diserang, enak-enaknya ibadah dibom, enak-enaknya kumpul keluarga ditembaki dan seterusnya. Kenapa? Saudara kita belum memiliki negara yang berdaulat, yang diakui oleh dunia. Oleh karenanya para ulama kita mengajarkan kepada kita sejak dini, sejak awal, sejak masih kanak-kanak, bagaimana kita diajarkan untuk mencintai negara kita ini.
untuk mencintai bangsa kita ini, maka bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Syukur yang sedalam-dalamnya, syukur yang setinggi-tingginya. Lalu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah mengisi kemerdekaan, mengisi apa yang telah diperjuangkan oleh para ulama, para kiai, para santri dan seluruh masyarakat Indonesia dan pahlawan yang gugur. Kita lanjutkan di antaranya dengan menjaga akhlak kita kepada sesama. Kita menjaga lingkungan yang kondusif, kerukunan, persatuan di antara kita. Umat Islam jangan terpecah. Umat Islam jangan bercerai-berai. Karena dengan kita berpisah dan bercerai-berai, maka musuh akan gampang menghancurkan kita. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah nilai-nilai yang diajarkan oleh para kiai, para ulama, para masyayikh kita, yang tentu semua itu diambil dasar dari ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada kami mana ajaran Rasulullah yang mengajarkan untuk tercerai-berai. Tunjukkan kepada kami mana ajaran Rasulullah yang mengajarkan untuk berpisah. Bahkan sebaliknya, Rasulullah sebagai asyari', orang yang membawa syariat Islam, mengajarkan kepada kita untuk bersatu, mengajarkan kepada kita untuk rukun, mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai dan menghormati. Dengan begitu kita akan kuat dan musuh-musuh Islam akan takut ketika melihat kekuatan umat Islam. Kenapa umat Islam akhir-akhir ini gampang dipecah belah, gampang dijatuhkan? Karena kita sendiri umat Islam sering bermusuhan, sering berselisih dengan sesama umat Islam. Mudah-mudahan dengan semangat peringatan Hari Pahlawan Nasional, kita betul-betul menanamkan jiwa juang di dalam diri kita. Kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Yang kiai, yang ulama berjuang dengan ilmunya. Yang agnia, yang orang-orang kaya berjuang dengan hartanya. Yang pemimpin, yang pejabat berjuang dengan wewenangnya, dengan kekuasaannya. Yang miskin, yang tidak punya ilmu, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya kekuatan, berjuang dengan doanya. Kalau 4 komponen ini sudah bersatu, ilmunya ulama, adilnya umara, sahwatul agniya, dermawannya orang-orang kaya, dan doanya para masakin fuqara, maka yakin Islam akan jaya, Islam akan bersatu, dan Islam akan menjadi agama yang luar biasa. Dan tentunya kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai negara akan menjadi bangsa negara yang disebutkan sebagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.